Gimana nih kabarnya? Sehat? Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu. Oke, sip. Nah, dalam keadaan sehat semua ya. Nah, saat ini kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta Widya untuk bisa mulai berdoa untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Saya pimpin dalam iman Kristiani dan teman-teman yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berikan kelancaran kepada Ibu Guru dalam menjelaskan materi dan kami dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Widya. Kita akan belajar mengenai bilangan pecahan seperti pada video yang sudah Ibu kirimkan tadi ya melalui WhatsApp group. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah yang pertama, bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan, dan yang kedua, kita mengenal bentuk operasi hitung bilangan pecahan beserta sifat-sifatnya dan dapat melakukan operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi hitung bilangan pecahan. Nah, dari video yang sudah Ibu share tadi sebelum pertemuan ini, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan yang belum dipahami? Saya, Bu. Ya, silakan Margareta. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Oke. Kita akan belajar itu ya, nanti kita akan bahas. Widya, ada pertanyaan? Sandra Maya? Ya. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada berarti pada pertemuan ini kita akan belajar tentang cara mengubah bentuk bilangan pecahan biasa dan bentuk pecahan desimal dan sebaliknya. Ibu akan share screen ya. Bentar. Oke, ada dua hal ya berarti yang akan kita pelajari. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dengan apa? Yaitu dengan pembagian bersusun. Sudah tidak asing ya pastinya, waktu SD pasti sudah diajari bagaimana cara pembagian bersusun. Nah, contohnya kita akan mengubah bentuk pecahan biasa 4/5 dalam bentuk pecahan desimal dengan pembagian bersusun. Nah, kita buat dulu kerangkanya untuk pembagian bersusun. Untuk angka 4 kita taruh di dalam dan angka 5 di luar seperti ini. Terus kita akan bagi. Untuk yang pertama kita bagi angka 4 dengan 5. 4 dibagi 5 hasilnya berapa anak-anak? 0, Bu. Ya, betul, 0. Nah, angka 0 ini kita letakkan di atas, di sini. Nah, terus kemudian kita kalikan. 0 dikali dengan 5. 0 dikali 5 hasilnya adalah 0. Nah, kita letakkan angka 0 di bawah angka 4 sebagai berikut. Kemudian kita kurangkan, 4 dikurangi dengan 0 hasilnya adalah 4. Nah, kenapa Margareta, Chandra Maya? Kok ketawa? Simak baik-baik ya. Tidak apa-apa, Bu. Oke, Margareta tadi yang bertanya, simak baik-baik ya. Ya, Oke, Bu. kita lanjutkan. Kemudian kita turunkan angka 0 ini
bawah, sehingga di bawah ini hasilnya adalah 40. Nah, ini bisa kita turunkan, tapi dengan catatan di bagian hasil ini, di samping angka 0, ini harus kita tambahkan tanda koma. Gini, sehingga selanjutnya kita akan kalikan, kita akan bagi 40 ini dibagi dengan angka 5. Hasilnya berapa? 8. Nah, sehingga 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Sehingga 40 dikurangi dengan 40 hasilnya adalah 0. ya, betul. 0. Nah, sehingga untuk pembagian bersusun ini sudah selesai ya. Maka hasil dari pembagian dari 4 dibagi 5 adalah 0,8. Sehingga bentuk desimal dari bilangan pecahan 4/5 adalah 0,8. Sampai di sini paham? Paham, Bu Guru. Paham, Bu. Oke. Kalau begitu kita akan lanjut ke cara yang kedua, yaitu cara mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini cara mengubahnya adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, jadi kita akan membuat dulu bentuk pecahannya, terus penyebutnya kita ubah jadi 10 atau 100 atau 1000. Nah, ini menyesuaikan dengan banyaknya angka di belakang koma. Misalnya, kita akan mengubah bentuk 0,9 menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, caranya adalah dengan yang pertama, kita membuat dulu bentuk pecahan itu kan P per Q ya, seperti ini. Di sini masih Ibu kosongi. Kemudian di bagian penyebutnya, ini kita ubah menjadi bentuk 10 atau 100 atau 1000. Nah, untuk menentukan penyebutnya itu 10 atau 100 atau 1000, ini kita harus menghitung banyaknya angka di belakang koma. Nah, banyaknya angka di belakang koma ini kan ada 1, sehingga penyebutnya yang kita pakai adalah 10. Nah, terus pembilangnya gimana? Nah, pembilangnya itu tinggal kita taruh angka yang di belakang koma ini menjadi pembilangnya, sehingga menjadi 9/10. Nah, jadi bentuk pecahan biasa dari bilangan desimal 0,9 adalah 9/10. Nah, anak-anak apakah ada pertanyaan? Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, berarti untuk cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal dan sebaliknya ini sudah bisa dipahami ya. Kemudian apakah ada pertanyaan untuk materi yang lain mengenai bilangan pecahan? Margareta, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sandra Maya? Tidak, Bu. Widya? Tidak, Bu. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Jadi kita akan simpulkan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Yang pertama, gimana cara mengurutkan bilangan pecahan? Ada 3 langkah. Yang pertama, menyamakan penyebutnya. Ya. Terus yang kedua, Setelah itu membandingkan pembilangnya. ya. Terus yang ketiga, Setelah itu tinggal mengurutkan, Bu, dari yang terkecil atau yang terbesar. ya betul. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk mengurutkan bilangan pecahan. Nah, kemudian yang kedua, mengenal operasi hitung bilangan pecahan. Ada berapa anak-anak? Ada 4, Bu. Apa saja? Yang pertama, penjumlahan.
Ya, dan yang kedua pengurangan. Yang ketiga perkalian. Yang keempat pembagian. Ya, betul. Jadi ada 4 operasi hitung bilangan pecahan ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, beserta dengan sifat-sifatnya masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian setelah pertemuan ini nanti kalian akan Ibu bagikan LKPD yang harus dikerjakan ya. Itu nanti akan Ibu share di WhatsApp grup kita. Terus nanti kalian akan mengerjakannya di buku tulis. Kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Terus nanti kalian foto untuk jawabannya. Terus nanti dikirimkan di WhatsApp grup dalam bentuk gambar. Besok paling lambat jam 10 ya, 10 pagi itu paling lambat sudah harus dikumpulkan untuk tugasnya. Apakah sudah jelas untuk tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berarti kita bisa akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan kalau di pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang KPK dan FPB, sehingga kalian bisa belajar dulu ya, mulai dari sekarang mempersiapkan materinya dulu, belajar dulu, baca-baca dari buku atau nonton video dari sumber manapun gitu ya. Nah, besok seperti biasa Ibu akan share. Sebelum pertemuan virtual akan Ibu share video pembelajaran dari Ibu Guru. Nanti kalian akan melihat itu. Nah, videonya itu nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan pada saat pertemuan virtual seperti ini. Gitu ya. Oke, mungkin kita bisa tutup pertemuan ini pada pagi hari ini. Saya minta Widya untuk bisa memimpin kita dalam doa lagi. Teman-teman, saya akan memimpin dalam iman Kristiani dan yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal pembelajaran hingga akhirnya Bapa. Kiranya ilmu yang kita terima dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Widya, terima kasih juga Chandra Maya dan juga Margareta yang sudah masuk dalam Zoom meeting ini, pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, jadi sudah selesai pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk yang mau meninggalkan Zoom meeting sudah boleh meninggalkan. Tetap jaga kesehatan anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas dan jangan lupa belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.